Selamat pagi, Pagi, Gabriel, Mbak. Diego. Selamat pagi, Pak. Pagi, Kaila. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sister, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Pagi, Papa Tio. Selamat pagi. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Suster. Selamat Selamat pagi, Ibu, dan anak-anak. Selamat pagi, Bapak dan Bu Guru. Di Jakarta bagaimana, Suster? Jaringan di Bekasi. Semoga lancar aja. Ya. Ini flat semua, yang kelihatan hanya Bu Yuli sama Bu Katrin. Iya, saya juga nggak semua terlihat. Anak-anak mungkin banyak yang belum gerak juga. Baru saya udah menyalakan mewakili ya. Ya. Baru 49 yang join. Ya, pengurus kelas dari kelas 6A BC bertanggung jawab mengingatkan teman-temannya ya. Memanggil temannya ya. Saya sudah buka kamera kok, Bu, dari tadi. Udah ya. Mario kelihatan. Saya juga udah buka kamera. Diego minta tolong temannya diingatkan untuk segera join di link ibadah Jalan Salib. Ini, Bu, baru tahu. Ya. Kaila minta tolong untuk kelas 6A. Loren minta tolong mengingatkan kembali teman-temannya untuk segera join. Terima kasih. Ya, terima kasih, Nak. Yang membuat malas mager ini. Pak Majo, suara Pak Yosef masuk ya, bener. Ya, karena mungkin terlalu dekat ya ruang untuk jimitnya, sehingga tadi waktu mikrofon Pak Majo nyala, suara Pak Yosef yang masuk. Mudah-mudahan nanti tidak pertindihan suaranya. Baik, sudah bertambah 53. Baik anak-anak, selamat pagi. Sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk bergabung, Bu Willy mau menyampaikan beberapa aturan ya, atau beberapa apa ya yang harus kita perhatikan supaya jalannya ibadah Jalan Salib pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, nanti yang membuka mikrofon hanya teman-teman yang bertugas saja. Untuk teman-teman yang tidak bertugas, boleh ikut menyanyi, boleh ikut mendoakan, tetapi dengan kondisi mic di mute atau dimatikan. Ya, jadi boleh menjawab, tetapi dalam kondisi mic dimatikan. Karena apa? Karena kalau semuanya menjawab, nanti suara yang terdengar tidak jelas, saling tumpang tindih. Ya. Lalu yang kedua, apabila koneksi jaringan tidak ada kendala, dimohon untuk membuka kamera semua kalau tidak ada kendala. Tapi kalau kameranya terkendala ya tidak apa-apa, ditutup. Kemudian semua berusaha mengikuti sepenuh hati. Tidak ada yang sambil chat, tidak ada yang sambil bermain game, tidak ada yang sambil bermain-main yang lain. Begitu ya, Nana ya, bisa dipahami ya. Ini adalah ibadah Jalan Salib kita yang perdana. Ya, pagi-pagi kita bersama-sama untuk berdoa Jalan Salib di Jimit ini ya.
Baik, Suster, Bapak Ibu, apakah kita masih akan menunggu ya? 2 menit lagi ya, Suster? Ya, mungkin anak-anak masih OTW masuk. Mungkin ada tambahan dari Bu Katrin atau dari Pak Yanto dan Pak Matthew, silakan. Buat cek petugas Bu. Cek petugasnya aja, Mas sudah lengkap belum? Baik, terima kasih Pak Yanto. Willy akan ngecek petugasnya, apakah Achilles sudah hadir? Waduh, Achilles nih perhentian pertama loh. Loren, tolong dong saya panggil Achilles. Baik, Ibu lanjut. Loren, apakah sudah hadir? Itu Bu. Loren bertugas perhentian berapa, Nak? Kedua dan ke-9. Betul. Diego, Hadir Bu. tugas untuk? Latihan 3 dan 10. Ya, betul. Terima kasih. Audrey, Hadir Bu. untuk perhentian? 4 dan 11 Bu. Ya, terima kasih. Samuel, Iya Bu. perhentian berapa? 5 dan 12 Bu. Ya, terima kasih. Monica, Hadir Bu. perhentian berapa, Nak? 6 dan 13. Ya, terima kasih. Ella, apakah sudah hadir? Pak Yanto, Ella belum ada, Pak. Ada Bu, ada sudah ada. Hanya dia mau ada sudah ada. Baik. Ella. Ini Bu. Halo. Keluar Baik. dia. Sekarang live. Oh, Jaringan live. kali. Nanti nggak ada suaranya mungkin cuma Ya. bukan Mali. Kadang-kadang jaringan. Ya. Ya, untuk Floren bagaimana? Ciles sudah Ciles. merespon? Udah Bu, tadi Ciles udah masuk. Oh ya. Dipanggil Jadi orang aja. tinggal menunggu Achilles dan Ella ya. Ella, nggak bisa bersuara? Coba cek lagi. Sayang. Iya Pak. Oke, ya. Nanti suaranya yang lantang ya, Nak ya. Ella. Oke Bu. Ya, semangat. Dimulai aja. Baik. Selamat pagi, Sister. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita secara khusus memberikan diri kita untuk melaksanakan ibadat jalan salib sebagai wujud kita ikut merasakan sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Marilah kita mengikuti ibadat jalan salib ini dengan sepenuh hati, karena dengan demikian kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tema autorefleksi ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Marilah kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan putranya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus dan Yesus Putra Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat sebagai bukti cinta kami kepadamu dan secara nyata diwujudkan dalam keterlibatan kami menjalankan karya perutusan dan senantiasa menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Masih di mute Bu Yuli. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, keesokan harinya Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun, oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Terkadang, kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita senantiasa mampu untuk mendengarkan suara hati nurani kita yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami agar semakin mampu mendengarkan suara-Mu yang lembut dan menuntun kami melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib Engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Ia dipaksa membawa salib dan menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Yesus memanggul kayu salib karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kita sering banyak mengeluh dan marah, kemudian cepat putus asa
di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jalan salibnya? Marilah kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah dan sertailah kami agar selalu bersemangat dalam menjalankan karya perutusan-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena disebabkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindih kayu salib, tetapi Yesus tidak pernah menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memanggul salibnya. Saat terjatuh, terkadang membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Seolah-olah tidak ada kekuatan lagi, merasa putus asa, dan bahkan melarikan diri dari kesulitan atau masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluarnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami agar dapat bangkit kembali di saat jatuh dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena semua muridnya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, Maria memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. kita sering merasa ragu dan takut dan lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dan membuang semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bela rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami agar dapat meneladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria dengan selalu setia dan tetap teguh, terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
Sebab dengan dengan salib salib suci-Mu suci-Mu Engkau telah menebus menebus dunia. dunia. Kayu salib yang Yesus panggul sangatlah berat. Para prajurit takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Dalam hidup terkadang kita harus ikut menanggung beban masalah orang lain. Dengan berbagai alasan, kita tidak membuka diri dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami agar selalu membuka hati dengan tulus ikhlas di saat kami menolong sesama ciptaan-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang-orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6, Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Veronika melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Allah untuk ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan, walaupun kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, buatlah kami berani mencintai-Mu dimanapun kami berada dengan mengatasi persoalan kami masing-masing. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lemah. Salib di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, apalagi para prajurit mendorong Yesus berjalan lebih cepat. Akhirnya, Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Peristiwa jatuh dalam perjalanan hidup menjadi peringatan untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas karya utusan kita. Apakah kita selalu siap untuk kembali tegak berdiri bila kita jatuh? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. tuntunlah kami anak-anak-Mu agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah
dan tercampak karena salah. Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus mengukur wanita-wanita yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan, Yesus melihat perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi dan meratapinya. Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Gereja selalu mengutamakan belas kasih Allah. Apakah kita selalu siap sedia membuka diri di saat cinta kita dibutuhkan oleh siapa saja membutuhkan pertolongan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami mampu terlibat dalam karya cinta kasih dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting dan darah mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaga, Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Belas kasih dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan besar bagi Yesus. Jatuh bangun adalah proses menjalankan karya putusan yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita selalu taat menjalankannya dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami menghadapi berbagai halangan dan rintangan, seperti situasi dan kondisi yang kami hadapi sekarang ini. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, Ampunilah kami orang berdosa ini. bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dalam dengan salib salib sucimu sucimu Engkau Engkau telah telah menebus dunia. Sampai di puncak Golgota, prajurit menanggalkan pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Begitu juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya." Untuk telah menjadi manusia yang paling hina, martabat Yesus sangat direndahkan. Dalam jalan salibnya, Yesus disesah dan dihina. Apakah kita siap menjadi yang diberkati dan membagikan diri dalam tindakan nyata sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar selalu ingat jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, dengan menjunjung nilai kemanusiaan yang luhur sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sementara itu di bawah salib, banyak orang menghujat dan mengolok-olok. Namun Yesus tetap mengampuni mereka. Yesus dihina dan dihujat dalam jalan salibnya. Ia hanya diam, mendoakan dan mengampuni mereka. Sanggupkah kita untuk tetap diam, mendoakan dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami tetap diam dan tidak membalas menyakiti dengan mendoakan dan mengampuni mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dengan tergantung di kayu salib. Apakah kita bisa bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita sebagai siswa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bukan kami untuk menyadari akan tugas panggilan-Mu dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Amin. kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah dan air. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin menurunkan Yesus dari salib untuk dimakamkan dengan layak. Tubuh Yesus diturunkan dari salib dan dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Kehendak Allah telah digenapi dengan jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus, Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu berjalan seturut kehendak-Nya, karena Ia akan selalu berkarya dalam diri kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, semoga kami mampu untuk taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuhnya. Tuhan Yesus, semoga kami mampu taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuh hati, walau keadaan sulit sekalipun, dengan penuh iman dan pengakuan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah sesuai adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Kita ini anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan di dunia untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu. Hingga tiba saatnya, Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai wujud gereja-Mu yang kudus, hingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara Tuhan Yesus dengan ibadat jalan salib. Kiranya selama masa pertobatan ini, kita semakin dimampukan meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi dalam pelayanan atau kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah dan semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, semoga kami Engkau berikan kepekaan dan kemampuan agar semakin mencintai-Mu yang kami nyatakan bagi semua ciptaan-Mu, serta membuka diri untuk semakin terlibat, dan akhirnya mampu membagikan diri kami, mewujudkan bela rasa bagi sesama. Kami pun menjadi semakin layak dan pantas menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga belajar kita, usaha-usaha kita, selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus mewartakan kasih Allah dengan hidup saling membantu dan berbuat adil. Amin. Marilah kita akhiri dengan lagu penutup.
hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titik lembut sabda penuh ampun. Tak layak aku kepada anak-anak wajahmu, namun tetap berkata Suster, Bapak, Ibu, dan anak yang terkasih, terima kasih. Pagi ini kita sudah mengikuti ibadat jalan salib dengan baik, dan puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan lancar. Mari selama 40 hari ini kita mencoba untuk berpuasa ataupun berpantang, sehingga dengan demikian kita semakin bisa lebih mendekatkan diri kita pada Tuhan, dan kita juga semakin memaknai penderitaan dan sengsara Tuhan Yesus demi keselamatan kita semua. Terima kasih sekali lagi, anak-anak kalian semua hebat. Terima kasih untuk yang bertugas, sudah memberikan dirinya dengan baik dan semaksimal mungkin bertugas. Untuk minggu berikutnya, semoga lebih baik lagi. Demikian, silakan untuk Suster Hedwigis, barangkali ada yang hendak disampaikan. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru semuanya, terima kasih atas keterlibatan kita dalam jalan salib pagi ini. Mari kita tetap menyatukan hati untuk teman-teman, untuk semua orang yang saat ini sedang sakit. Kita juga menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, lalu besok yang akan retret juga tetap menyiapkan hati supaya retret yang akan kita jalani juga menjadi bekal untuk kalian ke depan. Itu saja pesan dari saya, tetap jaga kesehatan. Besok kita ketemu lagi ya, jam 7. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Dari Bu Katrin, ada yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih. Pagi ini lancar. Mantap. Baik, terima kasih Bu Katrin. Pak Yanto, monggo untuk disampaikan pada anak-anak jam berapa nanti kita akan kembali bergabung ke Google Meet kelas masing-masing. Baik, Suster, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, sekarang jam 7:36. Kita kembali jam 7:45 ya, sudah siap di classroom masing-masing untuk pelajaran berikutnya. Boleh ke belakang, boleh minum dulu. 7:45 sudah masuk jam pertama. Terima kasih. Baik, Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Suster. Terima kasih Terima kasih anak-anak. Terima kasih Terima kasih Suster. Terima kasih Pak Madio. Terima kasih, Suster. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang hebat. Terima kasih. Yuk, boleh live. Live ya. Terima kasih Pak Jos. Ibu. Terima kasih Suster. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Ya, silakan live untuk mempersiapkan diri masuk ke Jimit ya. Masih ada waktu sebentar. Ya. Oke. Tetap semangat. Ya, silakan live ya, Nak ya.